Internet itu dipenuhi banyak sekali berita-berita mengenai Jeffrey Epstein. Yang mana Jeffrey Epstein ini dikabarkan melakukan berbagai hal-hal mengerikan di pulau pribadinya sendiri yang berada di tengah-tengah Pulau Karibia. Ada di sebuah tempat yang bernama Little Saint James. Banyak sekali konspirasi mengenai si Jeffrey Epstein ini, dan tentu kita akan menceritakan bagaimana Jeffrey Epstein dan juga kemungkinan berbagai rumor-rumor yang menyangkut dirinya itu berhubungan dengan praktek-praktek mengerikan seperti pengorbanan manusia. Dan kali ini kita akan membahas tentang apa yang sebenarnya terjadi. Siapa sebenarnya Jeffrey Epstein? Jadi Jeffrey Epstein ini tuh adalah orang yang bisa dibilang salah satu orang terkaya di dunia ya. Dia ini lahir di tahun 1953 di Brooklyn, di New York, dari keluarga kelas menengah. Dia memiliki karir yang naik dengan sangat pesat, bahkan tanpa gelar sarjana formal. Dan dia juga mulai mengajar sebagai guru matematika di sekolah elit Dalton. Lalu beralih ke dunia keuangan di Bear Stearns, dan akhirnya dia mendirikan firma investasi sendiri yang bisa dibilang cukup misterius. Dia mengklaim dia mengelola aset miliaran dolar untuk klien yang super kaya. Tapi sampai hari ini, identitas klien utamanya juga masih menjadi teka-teki yang cukup besar. Epstein ini tuh bukan sekedar orang biasa guys, atau bukan orang kaya biasa. Karena dia berteman dan dekat dengan tokoh-tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Seperti mantan Presiden Bill Clinton yang bahkan terbang puluhan kali dengan jet pribadinya, yang dijuluki sebagai Lolita Express. Kemudian ada pendiri Microsoft yaitu Bill Gates, serta dia juga dekat dengan Pangeran Andrew dari Inggris. Bahkan Jeffrey Epstein ini tuh juga dekat dengan ilmuwan seperti Stephen Hawking, dan bahkan Stephen Hawking pernah mengunjungi pulau miliknya. Foto-foto dari berbagai kegiatan-kegiatan yang disebut sebagai Epstein Files itu beredar dengan luas. Sebagian ada yang asli, tapi sebagian juga ada yang hasil AI gitu. Fake gitu. Dan yang asli cukup menggemparkan dan cukup mengerikan sebenarnya. Di balik senyuman dan juga pesta yang dilakukan oleh Jeffrey Epstein bersama antek-anteknya, sebenarnya ada sisi gelap yang terjadi. Kita akan start di tahun 2025, tepatnya di Florida. Jadi ceritanya, kepolisian di Palm Beach itu mulai menyelidiki laporan bahwa Epstein itu menyalahgunakan gadis di bawah umur. Itu banyak diantaranya yang masih remaja antara umur 14 sampai 17 tahun. Dia mencoba untuk merekrut mereka menjadi tukang pijat, yang mana justru berujung ke pelecehan seksual. Gak cuman itu, di tahun 2008, Epstein itu membuat kesepakatan plea deal kontroversial dengan jaksa federal karena dia mengaku bersalah atas tuduhan prostitusi anak di bawah umur. Kemudian dia divonis 13 bulan penjara, tapi boleh keluar dan dia bisa bekerja setiap hari. Banyak yang bilang kalau hukuman-hukuman ini itu sangat ringan untuk Epstein. Dan banyak yang berspekulasi itu terjadi karena koneksi Epstein yang sangat kuat. Kemudian di tahun 2019, FBI akhirnya menangkapnya lagi atas tuduhan sex trafficking dengan skala yang besar. Ya mungkin mirip-mirip dengan Andrew Tate lah. Kali ini buktinya justru lebih kuat. Ada jaringan perekrutan gadis remaja dari berbagai negara dibawa ke mansion di New York, di Palm Beach, kemudian di New Mexico dan Paris, dan terutama di pulau pribadinya yaitu di Little Saint James. Yang pulau tersebut itu disebut sebagai Pedo Island. Di pulau yang sangat luas ini, Epstein itu membangun villa yang cukup mewah serta kolam renang yang sangat bagus dan helipad. Namun yang paling kontroversial sebenarnya terdapat sebuah struktur aneh berbentuk kotak dengan garis biru putih bergaris yang ditutup oleh kubah emas. Tempat ini sebenarnya awalnya direncanakan sebagai pavilion musik dengan piano besar. Tapi yang dibangun malah justru jauh sangat berbeda. Dan terlihat tanpa jendela depan dan sangat tinggi sekali, bahkan dikelilingi patung burung emas mirip dewa kuno. Beberapa saksi itu bilang di dalamnya ada ruang meditasi. Tapi rumor liar menyebutkan itu adalah tempat yang bisa mengakses ruang bawah tanah atau semacam underground tunnel dan menjadi tempat ritual rahasia. Epstein
dikabarkan meninggal di penjara di tahun 2019 di bulan Agustus. Resmi dia disebut karena dirinya sendiri. Tapi ada sebuah teori konspirasi juga ya di internet baru-baru ini, karena kamera yang ada di penjara itu rusak dan penjaga juga lengah. Sehingga banyak sekali teori konspirasi yang menyebutkan kalau Epstein itu sebenarnya masih hidup. Sekarang kita akan beralih ke Epstein Files yang baru-baru ini sangat ramai sekali diperbincangkan. Jadi setelah bertahun-tahun mendapatkan tekanan dari korban dan juga publik, pemerintah Kongres Amerika Serikat mengesahkan yang namanya Epstein Files Transparency Act pada November 2025 dan ini langsung ditandatangani oleh Presiden Donald Trump. Undang-undang ini memaksa Departemen Kehakiman atau DOJ merilis hampir semua dokumen terkait Epstein yang tidak rahasia. So, pada 30 Januari 2026, DOJ ini merilis batch yang cukup besar atau banyak sekali file-file yang sangat besar gitulah. Jadi ada lebih dari 3 juta halaman dokumen tambahan, plus 2.000 video dan 180.000 gambar, yang bisa dibilang total hampir 3,5 juta halaman itu tersedia di publik di websitenya justice.gov/Epstein. Itu kalian bisa akses ya, itu website resminya. Di sana ada email, catatan transfer uang, bahkan daftar penerbangan jet, serta testimoni korban dan laporan FBI. Hingga ada catatan mengenai komunikasi Epstein ini dengan tokoh-tokoh terkenal di seluruh dunia. Sebenarnya banyak yang masih dirahasiakan untuk melindungi identitas korban di foto ini dan di data-data tersebut. Dan yang terbuka sebenarnya menunjukkan betapa luasnya jaringan yang dimiliki oleh Jeffrey Epstein. Uniknya adalah dokumen ini tuh mengungkap detail baru bagaimana Epstein mungkin bekerja sama dengan jaksa di masa lalu. Dan ada semacam komunikasi dengan penasehat di Gedung Putih juga. Bahkan ada semacam daftar dugaan pelecehan yang melibatkan nama-nama besar. Tapi yang membuat heboh itu sebenarnya bukan nama-nama para elit yang ada di situ, melainkan elemen yang bisa dibilang cukup gelap ya. Ada semacam laporan tentang aktivitas aneh di pulau Jeffrey Epstein. Anjir, takut gue sebenarnya ngejelasin ini. Itu seperti misalnya ketika seseorang mengunjungi tempat tersebut ya, di mansion, maka mata itu harus ditundukkan. Ada juga klaim-klaim yang beredar di media sosial tentang sebuah ritual okultisme di tempatnya Jeffrey Epstein ini. Tapi banyak sekali yang mengira kalau berbagai hal mengerikan yang ada di Epstein Files itu semuanya hanya tentang uang dan kekuasaan. Namun ada sebuah teori konspirasi yang menyebutkan kalau sebenarnya ini melibatkan yang namanya the human sacrifice atau pengorbanan manusia. Dalam Epstein Files, Epstein diketahui memiliki sebuah bank dengan nama Baal. Dan iya, banyak sekali spekulasi-spekulasi dan teori konspirasi yang muncul di internet tentang mengapa dia melakukan hal tersebut. Dan kita akan masuk membahas siapa itu Baal. Seperti yang kita tahu kalau ada sebuah teori konspirasi yang menyebutkan jika di tempatnya Jeffrey Epstein ini tuh terjadi banyak sekali ritual-ritual yang cukup mengerikan, yang mana klaim para teori konspirator itu dianggap sebagai tempat untuk melakukan penyembahan terhadap dewa Baal atau Baal lah. Sebenarnya siapa itu Baal? Untuk mengetahui siapa itu Baal, kita harus mundur ke ribuan tahun ke belakang, ke masa ketika peradaban Kanaan dan Fenisia memuja dewa-dewa yang menuntut pengorbanan yang cukup ekstrim, termasuk pengorbanan anak-anak. Mari kita bahas Baal terlebih dahulu. Jadi, Baal ini bukan satu dewa tunggal, melainkan gelar yang berarti tuan atau pemilik dalam bahasa Semit kuno. Jadi ceritanya pada masa itu, di seluruh Levant, mungkin wilayah yang sekarang itu Lebanon, Suriah, dan Palestina, Baal adalah dewa badai, hujan, dan kesuburan. Dia mengendalikan petir dan membawa hujan agar tanah itu menjadi subur, guys. Serta mendapatkan panen yang melimpah. Dan itu membuat manusia bisa berkembang biak. Sedangkan diceritakan dalam mitologi Kanaan, Baal ini tuh ceritanya bertarung melawan Yam, yaitu dewa laut, dan Mot, dewa kematian, untuk bisa menjaga siklus kehidupan. Bahkan patung-patungnya itu sering digambarkan dengan tanduk banteng, yang bisa dibilang dianggap sebagai simbol kekuatan dan fertilitas gitu. Tapi di balik citra pemberi kehidupan tersebut, sebenarnya ada sisi gelap.
Jadi banyak sekali teks-teks kitab-kitab suci yang memang mengkritik Baal ini karena dianggap sebagai saingan dari Tuhan. Dan disebutkan kalau penyembah Baal itu seringkali melakukan ritual yang mengerikan. Bahkan diceritakan kalau para penyembahnya ini membangun tempat-tempat tinggi bagi Baal untuk membakar anak-anak mereka sebagai bentuk pengorbanan. Ya, anak-anak dijadikan sebagai tumbal untuk Baal. Dan ini ada bukti secara arkeologinya juga, guys. Jadi di Tunisia itu ditemukan semacam topet atau area pemakaman khusus dengan ribuan urn yang berisi abu bayi dan anak kecil. Yang mana urn itu menyebutkan kalau bayi-bayi ini menjadi bagian sebagai pengorbanan untuk Molok kepada si Baal dan juga pasangannya yang bernama Tanit. Dan di masa itu, orang tua bisa saja menyerahkan anak pertama mereka sebagai korban untuk memenuhi nazar atau mungkin memohon keselamatan dan kekayaan atau kemenangan ketika perang kepada Baal. Bahkan beberapa ahli itu bilang kalau pengorbanan ini tuh sukarela di masa krisis, seperti kekeringan atau bahkan ketika para masyarakat berada dalam ancaman musuh. Sekarang kita akan masuk ke Moloch, yang seringkali disebutkan juga di internet atau di X oleh para teori konspirator ya. Jadi, siapa itu Moloch? Menurut beberapa sarjana, Moloch itu bukan nama yang terpisah gitu. Melainkan sebagai jenis pengorbanan itu sendiri. Artinya yang disebut sebagai korban api, Molok atau Molek. Molok ini digambarkan sebagai patung raksasa berbentuk banteng atau manusia bertanduk dengan tangan yang terentang di atas api. Jadi orang-orang di masa itu yang ingin mengorbankan anaknya ke Moloch ya, itu anaknya akan diletakkan di tangan tersebut, lalu digulingkan ke perut patung yang berapi. Dan pada saat itu, anak tersebut yang dikorbankan pun akan menjerit. Tapi justru, suara musik drum menutupi suara jeritan anaknya agar orang tua tidak mendengarkan jeritannya. Dan ada bukti arkeologi juga yang ditemukan kalau pengorbanan ini sebenarnya pernah terjadi di masa lalu. Kita sudah membahas tentang siapa itu Baal dan Moloch ya, yang bisa dibilang adalah dewa kuno yang seringkali dikaitkan dengan pengorbanan anak sebagai bentuk hadiah tertinggi untuk kekuasaan, kesuburan, atau perlindungan. Sekarang pertanyaan besarnya adalah, apakah ada ritual semacam ini di era modern? Tepatnya, apakah hal ini dilakukan oleh Jeffrey Epstein? Sebenarnya hal ini tuh menjadi sebuah rumor dan klaim yang cukup meledak ya teman-teman, karena setelah files dari Epstein atau Epstein Files ini dirilis besar-besaran oleh DOJ pada Januari sampai Februari 2026, kan hampir 3,5 juta halaman dokumen berupa ribuan video dan gambar yang itu sekarang bisa diakses publik, sangat mudah sekali diakses tuh. Jadi di dokumen tersebut itu ada sebuah dokumen transfer uang dari 2009 di mana Epstein itu meminta wire transfer sekitar 11.438 US dollar ke rekening tertentu. Dan saat dokumen tersebut itu di-scan dan dibagikan di X, Instagram, dan TikTok, ada tulisan Baal name. Itu muncul dengan jelas di bagian nama rekening, diikuti oleh nama Wachovia Bank, N.A. Seperti itulah. Banyak para teori konspirator yang bilang kalau ini bukti kalau Epstein itu sebenarnya punya banyak akun bank atas nama Baal, yaitu dewa jahat gitulah, yang haus akan pengorbanan manusia atau pengorbanan bayi. Bahkan klaim ini tuh menyebar dengan sangat cepat dan banyak sekali orang yang menyebut kalau Epstein menyembah Baal. Bahkan kata kunci ritual pengorbanan di Pulau Epstein itu banyak sekali. Namun ketika dicek ya dari sumber kredibel seperti Lead Stories dan Yahoo, mereka bilang kalau ini mungkin hampir pasti OCR error atau kesalahan pemindaian otomatis yang sebenarnya ditulis bank name. Tapi karena kualitas scan buruk atau fontnya aneh, jadi software itu membacanya sebagai Baal name. Dokumen asli dari DOJ juga tidak menyebutkan atau menunjukkan akun bernama Baal sebenarnya. Ya bisa dibilang itu ada error gitulah ketika filenya di-scan. Dan tidak ada bukti kalau Epstein punya hubungan finansial ya atau ritual dengan dewa Baal secara literal. Ya memang kalau kita lihat ya, tempel di Little Saint James atau di Pulau Epstein ini emang kelihatan kayak altar kuno sebenarnya.
Dan tidak hanya itu, kalau dilihat dari berbagai file yang terbaru, itu juga menunjukkan interiornya dan mural zodiak di langit-langit gitu. Itu memang cukup creepy sebenarnya ya. Tapi hal itu tidak berhenti sampai di situ guys, karena menurut pengakuan beberapa saksi ya, ada rumor yang bilang ada semacam tunnel bawah tanah di bawah tempel tersebut, yang mana itu dijadikan sebagai tempat ritual rahasia. Bahkan seorang pengacara korban di Palm Beach Post itu menyebutkan ada dokumen yang menunjukkan semacam kegiatan okultisme di pulau itu, dengan korban yang direkrut lewat kelompok yang dikira religius, tapi pendosa gitulah. Dan ada klaim yang lebih jauh sebenarnya, seperti testimoni korban dan tips ke FBI yang menyebutkan ada semacam ritual abuse atau seremonial okultisme, bahkan human sacrifice atau pengorbanan anak. Dan dihubung-hubungkan juga dengan Bohemian Grove. Tapi memang sampai saat ini belum ada bukti konkret ya di Epstein Files yang memverifikasi tentang terjadinya pengorbanan bayi atau ritual ke Dewa Baal. Dan ya dokumen resmi juga itu fokusnya ke sex trafficking sebenarnya, sama pelecehan anak di bawah umur dan koneksi elit seperti kepada Clinton, Bill Gates, dan Prince Andrew, termasuk yang ada di dalam email dan daftar penerbangan di Lolita Express. Tapi gimana menurut kalian? Apakah Epstein ini benar-benar melakukan pengorbanan manusia? Apakah itu hanyalah rumor atau teori konspirasi aja? Karena sampai saat ini sepertinya ada beberapa dokumen-dokumen yang belum dirilis. Sepertinya masih banyak guys. Dokumen yang belum dirilis oleh pihak pemerintah Amerika dari Epstein Files ini. Kita tunggu aja nanti akan seperti apa. Apakah benar ada di dokumen berikutnya dijelaskan atau tidak? Kita bisa tunggu hal tersebut. Anyway, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel ini kalau kalian suka dengan cerita-cerita tentang seperti hal-hal yang cukup creepy dan berbagai hal seram lainnya. Terima kasih sudah nonton. Aku Zakanos dan sampai jumpa di video berikutnya.